Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak tanggung. Minggu 6 Juni 2021. Bersama Kaete, Kak Juan, dan Kamiki. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua sedang bersuka cita. Kita nyanyi yuk adik-adik lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Tahu dong? Mari Kamiki. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Mantap adik-adik semua. Kita harus selalu bersemangat dan bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk lagu berikutnya adik-adik, marilah kita nyanyi. Setinggi-tingginya langit. Mari Kamiki. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Marilah adik-adik ambil sikap bersaat teduh, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk lagu pembuka, untuk membuka ibadah kita, marilah kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 72, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Mari Kamiki. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia manggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik tetap berdiri, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami dapat bersama-sama memulai ibadah kami, baik melalui virtual ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertailah kami dalam ibadah kami, agar kami dapat beribadah dengan baik, seturut dengan ajaran, firman, dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Mari Kamiki. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan diri kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan oleh kakak pelayan. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari siapkan Alkitab kita. Kalau sudah, buka Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan Yesus memberikan
kemampuan untuk kita mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, buat kami mengerti supaya kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni dosa dan salah kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kita bacakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Adik-adik, dari bacaan tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus rajin sekali untuk mencari orang yang akan dijadikan murid. Kemana Yesus pergi? Yesus pergi ke Danau Galilea. Di Danau Galilea banyak nelayan yang tugasnya atau pekerjaannya menangkap ikan. Di Danau Galilea, Yesus melihat Simon, yang disebut juga Petrus, bersama dengan Andreas, saudaranya. Kemudian Yesus katakan, "Mari, ikutlah Aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Simon dan Andreas terkejut. Kenapa Yesus memanggil mereka? Bukankah mereka ini seorang yang tidak dianggap? Pekerjaan mereka adalah pekerjaan menangkap ikan. Pasti banyak orang yang tidak mau mendekat karena adik-adik tahu kalau ikan baunya apa? Ya, amis, bau ya. Tapi Tuhan Yesus memanggil mereka. Apa mereka menolak? Tidak, adik-adik. Simon dan Andreas langsung meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Kemudian pada saat Yesus sedang menyusuri lagi Danau Galilea, tidak jauh dari tempat Simon dan Andreas, Yesus bertemu dengan Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes.
Mereka sedang memiliki tugas merapikan jala mereka. Setelah mereka menangkap ikan, mereka rapikan jala mereka. Tuhan Yesus pun memanggil mereka. Mari ikutlah aku. Yakobus dan Yohanes pun terkejut. Kenapa Tuhan Yesus memanggil aku, memanggil kami? Mereka ikut dan mau mengikut Yesus. Mereka tidak hanya tinggalkan jala mereka, tapi mereka juga tinggalkan perahu, ayah, dan juga pekerja yang ada di situ. Maka mereka pergi mengikut Yesus. Setelah itu, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus berbincang-bincang. Tuhan Yesus membekali mereka. Tuhan Yesus mengajarkan mereka apa yang harus mereka lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih murid-murid, bukan hanya Tuhan Yesus memanggilnya saja, tetapi Tuhan Yesus mempersiapkan. Tuhan Yesus membekali apa yang harus mereka kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti kalau adik-adik baca selanjutnya dari ayat yang kita baca ini, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus pergi mengajar. Bahkan mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Adik-adik, dari cerita tadi, apa yang kita dapat lihat? Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adik-adik, yang harus kita lihat adalah ketaatan. Ketaatan dari Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka dipanggil, mereka tidak mengatakan sesuatu pun. Tapi mereka langsung berdiri pergi dan mengikut Yesus. Mereka taat kepada perintah Yesus. Yang kedua, adik-adik, mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Mereka mendengar apa yang Yesus berikan pembekalan untuk mereka, supaya mereka menjadi murid yang baik. Apalagi, ada lagi adik-adik, mereka bertanggung jawab. Mereka diberikan kesempatan untuk menemani Yesus, mendampingi Yesus, melakukan pelayanan bersama Yesus. Maka mereka harus bertanggung jawab pada diri mereka dan juga kepada pelayanan yang mereka lakukan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Dengan adik-adik? Bukankah kita juga sudah dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus? Tapi apakah ketika kita dipanggil, yang sudah dipanggil ini taat kepada Tuhan Yesus? Kita masih sering marah-marah loh adik-adik. Contoh di gambar ini, kita suka marah-marah. Ya, termasuk Kaete juga suka marah-marah. Pertanyaannya, marah-marah itu baik nggak ya? Yang jelas, kalau kita melihat gambar ketika sedang marah, pasti wajah kita buruk. Wajah kita tidak baik, tidak enak dilihat. Tidak hanya marah pada diri sendiri,
Tidak hanya marah pada mama papa, tapi marah juga kepada teman. Main dengan teman, marah-marah. Apakah demikian anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus yang sudah dipanggil? Tidak ya adik-adik. Yang harus dilakukan adalah tersenyum. Tersenyum kepada setiap orang. Tersenyum kepada adik kakak, orang tua, dan juga kepada teman-teman. Ketika bermain, kita juga harus tersenyum. Bukan berkelahi, bukan bertengkar, melainkan saling bergandeng tangan. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita, ketaatan kita. Kita mendengar panggilan Tuhan dan kita lakukan itu. Apalagi contohnya? Contohnya ini adik-adik, ini yang sering kita lakukan juga. Ketika adik-adik diminta oleh orang tua untuk belajar. Ya ma, ya pak, aku lagi belajar nih. Diintip, dilihat oleh orang tua, oleh mama papa. Ternyata adik-adik lagi tidur. Bukunya tidak dibaca, melainkan adik-adik tidur di atas bukunya. Kita bertanggung jawab gak sih kalau kayak begitu? Tidak. Kita tidak bertanggung jawab. Diberikan kepercayaan untuk belajar oleh mama papa, tetapi kita tidak lakukan dengan baik. Harusnya kita bahagia, kita senang kalau disuruh belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena itu untuk masa depan kita. Jadi kita juga memberikan sukacita buat orang tua kalau kita taat untuk melakukan tugas kita sebagai seorang pelajar. Ada lagi adik-adik, kita senang banget ya, senang sekali ya main game. Kita juga sering main game. Lama-lama mata kita sakit. Tapi seringkali kita lihat adik-adik, banyak loh anak-anak kecil kalau main itu tidak pernah berhenti. Terus aja ditatap HP-nya. Gamenya dimainkan terus. Akhirnya ketika dipanggil oleh papa atau mama, marah-marah. Ih, mama papa ini apain sih? Kan lagi main. Ntar dong. Akhirnya papa marah. Siapa yang salah? Kita tidak bertanggung jawab, tidak taat pada diri kita sendiri. Maka tidak salah kalau papa atau mama marah kepada kita. Jadi adik-adik, dari firman, dari contoh gambar tadi, mau mengajak kita, adik-adik dan Kak Ete, harus dengar-dengaran. Harus taat. Harus setia. Dan bertanggung jawab. Itulah tugas sebagai murid Tuhan. Artinya murid yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus melakukan tugas kita sesuai dengan apa yang diminta, baik oleh orang tua maupun oleh guru yang ada di sekolah. Adik-adik, memang sih taat, setia, bertanggung jawab, dengar-dengaran sulit dilakukan. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau kita sukacita. Kita melakukannya dengan gembira.
Karena ketika menjadi murid Yesus, kita harus bersukacita untuk melakukan firman Tuhan. Yang penting kita lakukan dengan sukacita supaya kita juga mendapat sukacita, mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah diajari untuk selalu setia dan selalu melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Untuk itu, marilah kita respon firman yang telah kita dengar dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Ayo Kak Miki. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Ku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Aku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, kami mau katakan bahwa sulit menjadi murid Tuhan. Tapi kami mau belajar, kami mau berusaha untuk menjadi murid Tuhan yang taat, dengar-dengaran, setia, dan bertanggung jawab. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, supaya kami tetap semangat melakukan tugas kami sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar bangsa dan negara ini selalu menjadi bangsa dan negara yang membawa damai Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, begitu pula dengan TNI, polisian yang menjaga keamanan negara kami. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga kami, rakyat Indonesia, boleh hidup dengan tenang dan damai sejahtera. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu Bapa yang ada di Indonesia, khususnya GPIB, dan lebih khusus Jemaat Bukit Moria. Kami mohon Tuhan berkati gereja-gereja, supaya mereka juga boleh bergandeng tangan dalam melakukan pelayanan, sehingga nama Tuhan menjadi kesukaan banyak orang. Kami berdoa untuk para pendeta, para penatua dan diaken, dan juga mereka yang duduk dalam pengurus-pengurus pelkat dan komisi. Mereka juga boleh bergandeng tangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga jemaat Tuhan boleh mendapatkan pelayanan kasih Tuhan, lalu bersama-sama membangun persekutuan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini ada di rumah.
Biarlah mereka juga diberikan rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mohon Kau juga membantu mereka mempersiapkan diri dan akhirnya mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang sedang sakit. Tuhan mau sembuhkan. Adik-adik kami yang berulang tahun, Tuhan mau sukacitakan mereka. Supaya mereka melihat bahwa mereka bertambah usia bukan karena mereka hebat, melainkan karena Tuhan yang hebat. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini mungkin sedang kesal, sedang kecewa. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka hati yang gembira, supaya mereka membawa kasih Tuhan kepada siapapun yang mereka jumpai, dengan mereka tanggalkan kekesalan dan kekecewaan mereka. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami yang sudah mempersiapkan diri untuk kenaikan kelas. Kami mohon apa yang sudah mereka pelajari, mereka boleh tuangkan dalam ujian mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk mama papa. Tuhan berkati orang tua dari adik-adik layan kami. Biarlah mereka juga diberikan kesehatan, kemampuan, dan sukacita dalam menuntun, mendidik, dan mengajar anak-anak mereka. Mereka yang saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau mau campur tangan. Jangan biarkan mama papa berputus asa, melainkan mereka tetap semangat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu ada dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang setia melayani. Tuhan berkati mereka masing-masing di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kegiatan mereka yang lainnya. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau berikan kakak-kakak layan kemampuan lebih dalam melayani adik-adik kami dan boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka juga murid-Mu, mereka juga rekan sekerja-Mu. Tuhan, lengkapilah kami semua kakak-kakak layan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak yang ada dalam Inforkom. Tuhan berkati mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Tuhan mau campur tangan supaya mereka dapat mengatasinya dan mereka boleh memberikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh bersama-sama bergandeng tangan kakak layan dan kakak-kakak yang ada dalam Inforkom. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Masih banyak yang ingin kami minta daripada-Mu. Tapi kami tahu Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu sebelum kami datang kepadamu. Inilah doa syafaat kami, syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena sekarang lagi masa pandemi,
kita disarankan untuk tidak memberikan uang secara tunai. Jadi, persembahan ini dapat adik-adik transfer via link aja, Dana, OVO, dan GoPay, ShopeePay, M-Banking, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI melalui QR Code yang tertera di layar. Juga jangan lupa menambahkan kode 01 di belakang nominal persembahan yang adik-adik berikan. Contohnya, jika adik-adik memberikan persembahan Rp5.000, adik-adik tambahkan jadi Rp5.001 atau Rp5.001. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa kalau adik-adik bingung ya. Adik-adik, kita juga akan mengganti beberapa kata yang biasa kita ucapkan ketika ingin memberi persembahan. Sekarang adik-adik ikutin kakak ya. Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Ayo Kak Miki. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dapat berguna, menjadi berkat di dalam ladang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Mari Kak Miki. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kintalah rantingnya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan beraktivitas dengan kegiatan kami lainnya. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.